Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mayat Randy ya, itu ikut-ikutan benar seperti Raffi Ahmad ini di sekretariat kabinet ya. Nah, ini bisa ini diupload berapa hari lalu ya, 3 hari lalu. Ini ada si mayat tadi itu mengunjungi Habib Jidan Al-Habib Jidan. Ini captionnya gini, bersilaturahmi dengan Habib Jidan di kediamannya dan berkesempatan untuk kembali di bulan suci ini. Selamat menaikkan ibadah puasa di hari 13 Ramadan besok. Ini catatan seskap ya, di tadi karena dia kan lebih muda dari saya beli lapang di tadi dan saya sampai puter kayak masa sampean tidak tahu bagaimana apa diskursus nasab Habib Alwi beserta ajaran-ajarannya yang sesat. Mungkin Anda berpikir kalau Raffi Ahmad itu kan Rizik Syihab Al-Habib Rizik yang kental yang apa itu suka caci maki dan apa ISIS khilafah. Terus Anda mau di Habib Jidan yang mungkin Anda anggap itu Habib lembut selembut salju ya. Padahal kan sudah banyak disampaikan, dideskripsikan baik data, baik fakta, baik ajaran-ajaran mereka bahwa ya sama saja sebenarnya Habib lembut dan Habib kasar itu sama saja, bahkan kalau menurut saya Habib lembut jauh lebih berbahaya daripada Habib yang kasar, termasuk Habib Jidan. Nah, Anda itu dapat ilmu apa dari Habib Jidan? Ilmu memalsukan sejarah, ilmu memalsukan masa, bahwa kemerdekaan Indonesia atas berkah Habib, bahwa Pulau Jawa milik Habib Tahrim, apa begitu, apa gimana? Apa Anda diajari perak yang hasilnya perak itu emas gitu, apa gimana? Dan misalnya Anda itu seskap deh, seskap kayak begini tuh, tindakan Anda seperti ini tuh membuat kesan seolah-olah apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu hanya menjadi omong-omong. Ketika sekarang ini Presiden itu sedang dipertanyakan oleh banyak kan mengenai misalnya apa wujudnya pagar laut yang ditangkap cuma lurahnya, terus apa itu ini Pertamina belum sudah apa Menteri BUMN sudah ketemu Jaksa Agung dan yang lain kan banyak sekali. Anda nambahi PR Presiden yang namanya kalau Anda dapat apa dari Habib Jidan itu? Semua Habib itu masalahnya itu bukan sekedar secara ras itu mereka bukan sekedar itu, tapi input nasab palsu mereka itu disertai dengan ajaran-ajaran palsu mereka yang merusak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, merusak Islam, merusak citra luhur Rasulullah, merusak mencapek-capek kehormatan Rasulullah. Gitu loh deh. Jadi ya jangan ikut-ikutan Raffi Ahmad. Ahmad kan ya memang dokternya aja dokter abal-abal kan, dokter humoris kausa abal-abal itu kan sampai kan tidak di admin di apa itu menjadi seskap. Saya kagumi ketegasan Anda itu ada foto-fotonya aja ya, penonton bisa lihat kayak gini Anda jadi anak bawang kayak gini. Anda itu saya kagumi kok, tiba-tiba menjadi anak bawang seperti ini. Ini kan memalukan. Saya itu gimana ya, sedih gitu loh, sedih sampai yang saya kagumi. Saya harapkan sampai suatu ketika nanti mungkin menjadi presiden atau wakil presiden dapat cuma kayak begini ya, gimana ini gitu loh. Ya mudah-mudahan untuk pembelajaran, apalagi kan ini lagi di MK lagi sama apa notaris masukan itu lagi menggugat status kewarganegaraan keturunan Arab Yaman ini, yang ternyata kan secara hukum, secara menurut Undang-Undang Dasar kita itu mereka kan bukan warga negara Indonesia, bukan warga negara Indonesia, pendukung ISIS, pendukung khilafah, pendukung terorisme, ajaran yang merusak Islam, ajaran pertahanan Pancasila. Lah kok
adik kita yang kita kagumi Mayor Teddy ini kok mengunjungi itu ya gimana? Dan ini di official sekretariat kabinet. Betul. Nah, pesampean itu mau menantang pribumi itu gimana gitu loh. Yang bener aja lah deh. Mudah-mudahan ini blunder terakhir sampean lah. Jangan blunder lagi. Kekaguman saya pada sampean ini jelas terbuka ini. Jangan sepelekan pribumi itu. Pribumi salahnya di mana? Pribumi lah menjaga Pancasila untuk menjaga negara ini. Pencoblos Pak Prabowo, pendukung setia pemerintahan hari ini. Kalau sampean lukai dengan cara seperti ini. Ya memang komentar-komentarnya dari mukibul banyak. Mereka itu minoritas yang berisik aja. Kalau sampean tidak takut dengan silent majority, mayoritas yang diam. Nah ini saya menyuarakan karena saya masih berharap sama sampean. Gitu. Dan ini tolong Pak Prabowo ini gimana ini Bapak ini kan saya sudah bikin vlog juga. Bapak ini bisa dijatuhkan oleh rakyat bukan karena kesalahan Bapak. Bapak saya percaya itu punya niat yang luhur, yang baik, yang luar biasa sebagaimana ada di buku Bapak itu Paradoks Indonesia. Tapi bawaan Bapak ini itu yang harus ditertibkan. Masa soal diskursus nasab aja nggak tahu. Borong-borong memfasilitasi diskursus nasab ini di level kenegaraan. Karena ini ada interest ini. Jangan dikira kita rasis saja. Enggak. Yang rasis kan Habib toh. Nah ini saya bilang, maksud Pak Prabowo itu bukan oposisi seperti Bu Megawati atau Sopoirai Rangkuti, bukan. Maksud Pak Prabowo itu anak buah Pak Prabowo yang disipliner, yang tidak paham persoalan, yang tidak memahami, yang dalam bahasanya Robi Gerung itu apa wujudnya dungu. Nah ini Mayor Teddy yang saya kagumi aja bisa melakukan itu seperti ini, apalagi yang lain. Ya, jadi cobalah deh Teddy Indra Wijaya itu pelajarilah dikit tentang diskursus nasab ini, bagaimana bahaya klan Habib Pak Alwi ini. Bukan hanya sekedar bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah, tetapi ajaran-ajaran mereka yang dari Hadramaut itu yang membahayakan eksistensi ideologi bangsa dan negara. Itu loh. Nah, kecuali kan saya bilang kecuali Habib itu mau satu mengaku bukan keturunan Nabi, dua berjanji untuk tidak menyebarluaskan ajaran-ajaran leluhur mereka dari Hadramaut yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara. Gitu loh. Nah kalau sudah ngaku gitu, yang ketiga mengaku setia kepada Pancasila, Bhinneka dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang paling penting itu. Gitu loh. Kalau NKRI harga mati kan bisa NKRI berkhilafah, bisa NKRI bersyiah. Nah apalagi ini sudah ditengarai oleh banyak ahli juga bahwa Habib Pak Alwi itu syiah imamah yang menyamar. Masa kayak gitu nggak tahu? Nah, betapa sering berkomunikasi dengan banyak orang. Kalau cuma begini hasilnya. Ini kan saya bilang juga Pak Prabowo itu selama tidak dekat Habib, insya Allah selamat. Karena kenapa saya bilang begitu? Ya karena itu kalau tidak dekat dengan Habib itu tidak akan ada pembusukan. Tapi begitu dekat dengan Habib, kenapa saya bilang tidak selamat? Ya karena pasti nanti terjadi pembusukan di level pelaksanaan keputusan presiden. Gitu loh. Jadi ya berpolitik. Tapi ini menurut saya itu sensi. Saya aja sebagai pengagum Teddy Indra Wijaya itu, ya jujur aja saya merasa ya gimana ya, sakit apa kecewa gitu loh. Saya pikir Anda itu cukup cerdas memahami persoalan. Ternyata ya mungkin Anda masih terlalu muda dan belum punya istri, jadi ya nggak ada keseimbangan psikologis. Ya kawin dulu lah. Ayo kawin aja dulu biar kamu seimbang, biar kamu bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang produktif, mana yang tidak produktif, mana yang membantu presiden dan mana yang menambah beban presiden. Ini kayak begini, ini jelas menambah beban presiden, jelas ini. Nanti kalau sampai viral gitu di kalangan putra putri bangsa Nusantara, ini yang kena akibatnya itu presiden. Gitu loh. Gitu ya Teddy Indra Wijaya, sehat, semangat,
cukup sekali saja mau bikin blunder kayak gini. Salam Pancasila, merdeka. Pribumi saat ini sedang mengkoreksi total tentang kebernegaraan kita secara kolektif dengan adanya para Khabib Gebolowi yang banyak ditemukan fakta dan data mereka belum move on dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan pada saat ini seorang Haji Muhammad Subhan SH MH sedang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait tentang status kewarganegaraan seseorang di bumi pertiwi. Tentunya di situasi seperti ini kita harus menarik garis tegas, terutama untuk tidak berkoneksitas apalagi bermain secara politis dengan para Khabib Gebolowi. Ini tentu akan dalam bahasa Jawanya bisa ketemper, bisa kena aura negatif atas kemarahan pribumi dengan adanya para Khabib Gebolowi yang sangat arogan di bumi pertiwi, bahkan merasa rasis, menganggap para Khabib Gebolowi lebih mulia dari pribumi dan mengajarkan kesesatan-kesesatan ajaran, terlebih berani membelokkan sejarah Nusantara dan memba'alawikan leluhur Nusantara. Ini tentunya menjadi perhatian secara khusus bagi kita semua. Sekali lagi, bukan saatnya kita bermain api, sok-sok ingin mendapatkan panggung politik dengan seolah-olah merangkul terhadap para Khabib Gebolowi yang nyata-nyata mereka justru membuat garis tersendiri dengan pribumi. Bukan hanya itu, seringkali kita mendengar dari mulut para Khabib Gebolowi menghina seluruh komponen bangsa, baik itu presiden, baik itu sistem pemerintahan yang kita anut dengan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia serta azas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.